Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, ketika sudah jenengan menerima ajaran dinul haq itu, disuruh untuk perbanyak zikir. Lah, zikir yang kumaksud, zikir yang dimaksud dalam surah itu, walaupun kalimatnya adalah wadhkur isma rabbik, wa qala aidan uzkurullaha, tulisannya kan Allah Pak, uzkuru padha dikira sira kabeh Allah ing Allah, tulisannya kan Allah lah gitu toh. Berarti maknane iki isim jeneng, tapi duduk jeneng maksudnya jeneng kudu mlebu langsung di jeneng. Akhirnya apa? Berbicaralah kita di dalam tauhid la ilaha illa anta, yaitu di dalam hakikat, yaitu zikir tanpa ngucap nama, bukan yang dimaksud nama, tetapi yang memiliki nama. Akhirnya muncullah kalimah, sesebutan, namanya adzikru bisiril asrar. Ini yang berkumandang siapa? Yang berzikir adalah ruh. Iki zikir ruh, lewat iman atau rasa mengimani bahwasanya semua apa yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya itu adalah Allah. Ya, seperti ndok mang lho Pak, telur. Walaupun gak kelihatan ayamnya, itu boleh sampai itu mengatakan hadza ayamun, iki ayam, ini ya. Allah ya karim, boleh. Iman Pak yang berkata iman Allah. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis Bukhari, Sahih Bukhari, antak budallaha, yento apabila kau menyembah Allah Tuhanmu, ka'anaka, seakan-akan taroh kau melihat Allah, seakan-akan. Bahasa seakan-akan sederhana Pak, kau merasa sudah meyakini bahwasanya semua apa yang ada di dalam dan di luar dirimu inilah Allah, inilah yang dimaksud susuane angin. Mbah sampean dia ndak tahu loh, biar golek ana susuane angin. Kalau dhisik Mas Tani ngoten niku apa? Lesus Pak, angin lesus lho, lak muter-muter terus wonten godhong, oh iki susuane, ternyata bukan. Allah ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, biyen mboten wonten Pak, negesno ngene mboten wani belas, diancam ambek guru-guru kita dulu. Nek kuwi wani kuwi engko disirik-sirikno wong ngono, cek ana fitnah ya, gak usah disampaikan, wis ro ya sudah, buat kamu sendiri. Yang nomor dua, kau nek berani nyampe nang wong liya, orang lain, dikurangi umurmu. Ngoten Pak. Meniku ana sing dablek murid iku yoan. Penak to. Nek dikurangi wis ora mikir meni mangan apa. Besok kerja apa wis ora mikir. Lepas bebas dari cengkraman masalah duniawi ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wonten sing mboten ngoten, ana sing ngene Mak, lha piye bojoku sik enom, anakku sik cilik-cilik. Ada yang bicara seperti itu, guyonan itu Pak. Pun yang dimaksud alam muraqabah
itu adalah alam di mana hati panjenengan sudah ada tanda-tanda keyakinan bahwasanya semua apa yang ada di dalam dirimu maupun di luar dirimu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berperan pun. Sehingga betul hadis Rasulullah tadi, ka'annaka taroh, ketika kau amaliyah apapun Pak ya, baik yang disebut as-sholawah, artinya sholat 5 waktu mulai takbiratul ihram sampai salam, ketika amaliyah itu ka'annaka taroh, kau harus merasa seakan-akan melihat Allah. Niki tidak terlepas dari iman loh Pak. Iman itu rasa. Nah ini kalau tidak didunung mboten diurai dzikir sirul asror, ya nggak bisa kita. Hanya dzikir sir Pak. Puluhan tahun sampai Anda nih. Ayo, di sini siapa yang pernah masuk dalam dunia thariqah? Jenengan. Niki pengetahuan pengalaman saya Pak, gak tahunan, setahun puluhan tahun masih panggah, masih pancet, masih tetap seperti itu. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang sudah bertahun-tahun di dalam thariqah berzikir sir, naiklah ke sirul asrar. Kau akan menemui apa yang selama ini kau cari, apa suluk si salik itu menuju wusul. Itu wusul pada Allah, bukan wusul pada makhluk di alam kasafah, enggak, wusul pada Allah. Di situ Pak. Kalau kau tidak bisa melihat seakan-akan melihat Allah, yo kau harus merasa seakan-akan dilihat Allah. Ini bahasa seakan-akan, ini masih tergolong ihsan, kita itu masih muraqabah. Iman kita sudah ihsan, sudah benar, tapi masih muraqabah, artinya masih ada proses. Karena ada dua Pak, ada yang merasakan, ada yang dirasakan, ada yang melihat, ada yang dilihat. Objeknya masih dua Pak, objeknya masih dua, Khalik dengan makhluk. Padahal ketika saat masuk di alam musyahadah ini sudah tidak ada satu atau dua, tidak ada Pak. Inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ini yang dimaksud ahad. Allah sendiri tanpa ada yang lain. Nah, bagaimana kondisi sampean itu bisa berada di titik ahad ini, bagaimana? Teruskan Pak, anggene panjenengan Anda olehnya berzikir sirul asr ketika syu'ar sampai pada hakul basiroh. Itu nanti yang memindahkan Allah sendiri. Nah, Allah memindah sesuai dengan kehendak Allah. Diukur dari zikir jenengan, diukur dari tingkat tebal dan tipisnya hijab penyakit hati kita. Intinya dengan zikir sirul asr itulah Bapak Ibu untuk merontokkan semua apa kekasih sampean sebelumnya itu yang berhubungan dengan urusan duniawiyah, itu dirontokkan Allah. Inilah yang disebut sebagai tali Allah. Hal ini dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 256. Itu sering saya sebut. Yang disebut sebagai tali Allah, zikir sirul asr yang bagaimana? Di situ ada ayat gini Pak, bunyinya kalimah gini. Ini substansi daripada ayat 256. Wa may yakfur bittawuti wa yu'min billah. Wa may yakfur, barang siapa yakfur
meninggalkan bitohut, kekasih-kekasih dulu yang disebut hubus syahawah, yang sudah masuk di dalam jagati ruh hati ini. Siapa yang sudah meninggalkan itu, maka wayu mimbillah, dia pasti bertemu Allah. Bahasanya wayu'min secara lafdiyah, makna secara maknawi adalah beriman. Wayu'min lan beriman sapa man mang billahi mung dateng Gusti Allah. Ini boleh saya artikan dia bertemu Allah. Imannya sudah tidak terdapat malaikat, iman terhadap selain Allah sudah tidak. Bukan Allah nama, sifat atau zat loh. Sing kula maksud wa yu'min billah, billah itu adalah ana di situ. Al-Isra 22 Allah juga katakan la taj'al ma Allah ilahan akhara, jangan kau sekali-kali menjadikan selain Allah. Berarti tauhid mang Pak bersemayam dalam hatimu. Jangan kau menjadikan itu. Al-Isra ayat 22. Jangan kau menjadikan selain Allah Tuhanmu itu. Otomatis sampean harus yakfur dulu, merontokkan kekasih-kekasih dalam hati kita selain Allah itu. Nah, ini hanya dengan cara sirul asrar dikiri, jari siri mboten saged. Itu sebagai faktor pendorong aja, faktor pendorong. Intinya adalah sirul asrar. Oleh sebab itu, bentuk rasa kasih sayang saya terhadap saudara saya ada di syariat dan ada di thariqah, lekas. Dapatkan sirul asrar ini supaya Anda akan betul-betul bisa merontokkan kekasihmu selain daripada Allah itu. Lah, barulah muncul nantinya dalam hatimu rasa iman terhadap Allah yang sebenar-benarnya atas segala-galanya, sehingga ketika jenengan amaliyah apapun, melakukan apapun, selalu koneksi Pak. Hati sampai selalu koneksi, beriman Allah, hanya Allah yang tumandang ini. Ini pernah Pak, di dalam dunia thariqah kita, oleh karena kita itu sering mengistiqomahkan zikir sir, sam'an wa ta'atan terhadap mursyid kita, bukan hanya hati Pak yang berzikir, seluruh tubuh melok berzikir. Jenengan nggak tahu, jadi tumbuh-tumbuhan semuanya, gedung apapun kabeh berzikir. Ini kalau sudah memuncak itu seperti itu Pak. Tapi awak panas, ustaz. Ini pengetahuan, pengalaman ketika saat di dunia kasyaf itu situ Pak. Nah, kalau ini jenengan teruskan muraqabah dengan zikir sirul asrar, nanti Allah sendiri yang menilai kapan waktunya kau saya tarik di ainul basyirah bertemu aku. Setelah itu kau menyatakan, artinya menyatakan ingsun Allah, itulah yang ku maksud nanti fana'u dzikri. Zikir yang nomor 4 itu fana'u dzikri, artinya setelah pengakuan aku Allah dalam diri jenengan, yang mengaku bukan kita sebagai makhluk tapi yang mengaku Allah sendiri, maka itulah yang disebut musyahadah. Tandanya bagaimana? Tandanya bagaimana? Hati jenengan dilalaikan oleh Allah tentang kewujudan apa di dunia ini.
Lalai dalam arti sudah tidak masuk wujudnya, sudah tidak ada. Yang ada hanyalah wujudnya Allah, yang saudara-saudaraku di jalur ilmu sejati itu disebut gung liwang liwung. Udah nggak ada siapa-siapa kecuali Allah itu sendiri. Ini musyahadah. Tetapi tidak mesti terjadi sebelum ke muraqabah menuju musyahadah. Si syalik itu pasti dimasukkan terhadap alam mukasyafah. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi tidak semua kita yang selalu berzikir, yang sudah memegang dinul haq Rasulullah, terus mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab tadi terkait diperbanyak, disuruh berzikir sirul asr nuju fana'u dzikri, iku mesti mengalami kasyaf. Belum tentu. Itu tergantung Allah. Makanya saya berpesan tadi, kalau Anda panjenengan itu kok yo diampir ke sisik, dia dimampirkan, apa dimampirkan ya? Bahasa Indonesia dimampirkan, Pak. Diampirkan Allah di alam kasyaf, terus di situ dimasukkan alam malakut jabarut lahut. Saya berpesan, tanyalah pada baginda Rasul, ya Rasulullah, betul atau tidak panjenengan saat dulu menyampaikan ajaran ini dinul haq terhadap para sahabat? Kalau jawabannya tidak, Pak, kulo tak tutup kitab pun wis, aku wis gak ngaji, wis pena. Coba ya, kulo pesen iku tok mawon. Wis Quran tak tutup plek wis. Tak dadi suhu ae. Ngerti suhu? Mau nang kaya tem sancong ya, apa tem sancong. Wis gak kerja, wis ning omah. Bahaku sualan tok, bahaku sarungan tok. Lawang tak tutup sampai ila ajali musamma, sampai tekani ajal yang telah ditentukan. Wis ngono. Ditamen takoni ya mek melorot tok ini. Nek pancen seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa yang dimaksud Allah yang diperjalankan untuk menuju dan bertemu Allah? Fattabi'uni, dialah yang mengikuti kanjeng Nabi. Tidak hanya di jalur syariat, tetapi beliau juga di jalur hakikat menuju ma'rifat. Ini kan sudah disampaikan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Jikalau cintamu diterima, ingin diterima oleh Allah dan kau menjadi kekasihnya, ikuti Muhammad. Siapa yang diperjalankan untuk proses merontokkan cintanya hati terhadap selain Allah, dialah yang sudah memegang wahyu yang berupa adzikru bisiril asrar, la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Di sini, Pak, itu mungkin Bapak apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah alam apakah yang kita alami yang mesti sebelum menuju alam ahad, alam keesaan pada Allah. Itulah yang disebut alam muraqabah, alam di mana yang tertuang di dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta itu berarti kamu berarti sudah dekat, tapi masih ada jarak. Tidak hanya ana, tapi anta, berarti berdua, Pak. Hamba dengan Khalik, hamba dengan Allah, Khalik dengan makhluk, berduaan. Begini, anta berarti dekat sudah. Nek huwa kan masih jauh, apalagi Allah.
La ilaha illallah, wah wis jeneng tok mbuh ngelamprah tuk ndi jeneng tok. Tapi kalau sudah anta dekat. Hadisnya yaitu anta budallaha ka'annaka taroh. Di sini berarti tapi si anak jarak, Pak. Dekat tapi masih ada jarak. Berarti masih ada dua. Kita dituntut untuk ke esa. Jadi anta tadi sudah tidak ada. Jadi ana sendiri. Ini yang mungkin golongan kita dulu di Kejawen ya, yang tidak paham tentang manunggaling kawula Gusti. Yang tidak paham itu adalah mereka-mereka yang belum masuk di situ sebetulnya. Yang sudah masuk di situ, yang dimaksud manunggaling kelawan Gusti itu kawula kelawan Gusti bukan perkaranya hamba itu iso merapat dadi siji ambek Gusti, bukan. Cuman kita sendiri yang masih ada di bawah itu mengatakan seperti itu karena belum paham, sehingga mengatakan itu sesat. Padahal yang sesungguhnya maksud daripada manunggaling kawula kelawan Gusti iku fanaknya semua isim, nama atau kan sifat atau zat itu sudah fana semuanya. Sebetulnya persis ambek ning Quran iku yang disebut sebagai ahad itu di situ, Pak. Berhubung itu tidak ada yang berani mengurai, mengklarifikasi di tengah-tengah masyarakat, akhirnya rumor yang berkembang itu sesat. Mengapa beliau tidak berani? Belum wis dikatakan sesat. Itu persoalannya. Hanallah. Kita jangan berkomentar dulu kalau dadar jagung iku mang pedes kalau kita itu belum makan. Jangan. Nanti salah kita. Dadar jagung, tahu dadar jagung ya? Ikan dadar jagung. Wong luar pulau gak paham opo dadar jagung. Dadar pete ngono. Iki malah longko pisan. Kita jangan berkomentar terlebih dulu kalau ikan jajan teman. Ikan dadar jagung itu rasanya gini, jangan rasakan. Nanti baru komentar. Pedas atau tidak baru nanti komentar pasti benar. Artinya mohon maaf tentang kemakrifatan itu, mengapa mereka banyak yang mengatakan ajan hakikat makrifatiku sesat? Karena dia belum paham. Kalau paham, kulo yakin boten. Tidak jauh berbeda dengan kita dulu loh, Pak. Waktu belum bisa menerima ajan Rasulullah di jalur tauhid anta wa ana ini, pasti mengatakan itu nggak benar, itu nggak benar. Dalilnya ada, dalilnya. Tafakkaru, mikiru awakmu fi khalqillah, tentang urusan ilmu makhluk aja. Tentang apa? Makhluk. Wala tafakkaru fi dzatihi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau memikir dzati Allah, ilmune Allah. Heda. Nek sing digawe mikir kepala akal nggih bener pedhot sampean. Pedhot, Pak. Harus dengan tafakur, itu dengan hati. Ilmunya Allah harus dengan hati, jangan dengan akal. Kalau kau masukkan akal, nanti tidak akan, mohon maaf, hidayah tidak akan muncul di dalam diri kita, nggak akan muncul. Kalau dalam hati, tangkaplah ajaran ilmu Allah itu dengan hati, iman, Pak. Baru saged dong. Nggih, baru saged dong. Jadi hadis itu benar. Wala tafakkaru fi dzatihi fi dzatillah. Dzati ojo kok pikir mesti pedot. Ya kudu dengan hati, iman. Contoh di dalam kitab Hikam. Ayo coba
tangkep ambek akal gak ambek iman, ora paham jenengan. Jawabnya mesti bingung ay. Tapi dengan hati, dengan iman, aku yakin disitulah akan membuka yang namanya babul kulub, lawangnya hati iku kebuka seret. Oh iya, sedikit demi sedikit akan ketemu nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya pasti kita akan mengalami namanya muraqabah, dan itu saya ingatkan belum sampai ke musyahadah. Nanti kalau di dalam dirimu sudah tidak ada dirimu atau selain dirimu, maka disitulah disebut musyahadah. Tandanya tidak hanya hatimu tatmainul qulub, tidak hanya. Maka iso dibayangno, nggak bisa kami sebut. Yang jelas tidak ada sedikit pun rasa curiga, rasa khawatir, rasa susah jenengan niki nggak ada. Lah, oleh sebab itu langkah inilah yang kusebut sebagai langkah perjalanan ke akhirat. Akhiratmu sudah kebuka, masuklah terlebih dulu sebelum kau meninggal. Tadi saya katakan di depan, barang siapa saat di dunia akhiratnya sudah kebuka dan dia masuk, maka dia pasti matinya husnul khotimah. Pasti, nggak mungkin masuk di dalam alam barzah, enggak, langsung Allah taruh di dalam alam lahud sama-sama dengan para kekasih Allah, karena sudah menjadi kekasih. Jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, berlaku yang seperti ini, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan kau akan dijadikan kekasihnya. Terus bagaimana ya Allah, ya Rasul? Kesalahan hatiku tatkala dulu itu telah membuat Tuhan selain Allah. Bentuk dan buktinya saya bercinta terhadap selain Allah. Jangan khawatir, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kesalahanmu yang seperti itu. Itulah kesalahan syirik yang kamu sudah taubatan nasuhan ini. Pun taubatan nasuhan jenengan kan ketika saat la ilaha illa anta. Sehingga mengapa di Al-Qur'an diterusno subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ngakoni nek jenengan kali kula niki dateng Allah dolim. Awak dewi dadi petani, nandur pari, gak metu hasil, dintekne tikus, ati misuhi keadaan. Iku sebenarnya kita itu telah dolim pada Allah. Udah, ini sudah terlewati. Di sini kita apa? Diampuni Allah dosa-dosa syirik yang seperti ini. Sebab innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Tinggal kita mau masuk di situ apa enggak. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan.